2. Pembangunan stupa dan biara di Kandy. Selain Anuradhapura, Raja Mahinda keempat juga dikenal mendirikan sejumlah stupa dan biara di kawasan Kandy, yang kelak menjadi salah satu pusat spiritual terbesar di Sri Lanka. Biara-biara yang dibangun pada masa pemerintahannya tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran agama dan pelatihan bagi para bhikkhu. 3. Revitalisasi tempat suci. Selain membangun candi baru, Raja Mahinda keempat juga aktif dalam merestorasi dan merawat situs-situs suci yang telah ada sebelumnya. Banyak candi dan stupa yang dibangun oleh raja-raja sebelumnya mengalami kerusakan akibat bencana alam atau serangan dari kerajaan tetangga. Mahinda keempat memastikan bahwa tempat-tempat suci ini tetap terjaga dan dilestarikan. Penyebaran ajaran Buddha. Selain fokus pada pembangunan fisik, Raja Mahinda keempat juga memainkan peran penting dalam penyebaran ajaran Buddha. Di bawah pemerintahannya, Sri Lanka menjadi lebih terkenal sebagai pusat pembelajaran Buddha, menarik para bhikkhu dan sarjana dari berbagai belahan dunia untuk datang dan belajar. Mahinda keempat mendirikan perguruan tinggi Buddhis dan mendukung pengembangan teks-teks Buddha yang penting. Hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain. Raja Mahinda keempat juga terlibat dalam diplomasi dengan kerajaan-kerajaan tetangga, termasuk India dan negara-negara Asia Selatan lainnya. Hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan tersebut membantu Sri Lanka mendapatkan pengaruh lebih besar di kawasan tersebut dan membuka jalan bagi pertukaran budaya dan spiritual yang sangat penting bagi perkembangan agama Buddha di wilayah ini. Warisan dan pengaruh. Meskipun informasi mengenai akhir hayat Raja Mahinda keempat tidak banyak ditemukan, warisannya sebagai raja yang membangun dan memelihara tradisi Buddha sangat terasa. Candi-candi yang dibangunnya tetap menjadi tempat ibadah yang dikunjungi oleh umat Buddha hingga hari ini. Anuradhapura, Kandy, dan banyak tempat lainnya yang dibangun atau direnovasi pada masanya menjadi saksi bisu dari komitmen dan dedikasi Raja Mahinda keempat terhadap agama Buddha dan bangsa Sri Lanka. Raja Mahinda keempat mengabdikan hidupnya untuk memperkuat fondasi spiritual Sri Lanka. Meskipun masa pemerintahannya tidak selalu bebas dari tantangan, hasil-hasil yang dicapainya dalam hal pembangunan tempat ibadah, penyebaran ajaran Buddha, dan penguatan identitas spiritual, Sri Lanka tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah Sri Lanka hingga sekarang. Warisan budaya dan spiritual yang ditinggalkan oleh Raja Mahinda keempat akan terus dikenang sebagai fondasi yang menopang perkembangan agama Buddha di Sri Lanka dan di seluruh Asia Selatan.